Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan berupa iman Islam, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk pengajian. Seorang tabi'in dulu pernah ditanya oleh seorang murid. Nama beliau adalah Hasan Al-Basri. Pada satu ketika beliau adalah Hasan Al-Basri. Pada satu ketika beliau sedang berjalan, kemudian lihat ada beberapa orang yang sedang menggotong Anda tahu ya, sedang membawa jenazah. Kemudian Hasan Al-Basri pada saat itu bertanya ke muridnya, "Wahai fulan, seandainya kamu berpikir menjadi orang yang sedang diusung di keranda itu, apa yang akan kamu lakukan?" Kata siapa ini? Hasan Al-Basri. Lalu kemudian si murid menjawab, "Saya tentunya akan melakukan seluruh amal ibadah pada saat saya memiliki kesempatan." Itu kata seorang mayit kalau seandainya sudah berada di keranda. Apa hikmah dari cerita tadi? Bahwa ternyata pada saat kita sudah meninggal nanti, setitik pun amal soleh yang tertinggal itu akan dikejar. Bahkan terdapat dalam surah Al-Quran yang diceritakan bahwa banyak ahli kubur diceritakan ingin kembali ke dunia. Apa yang ingin mereka lakukan? Bersedekah dan banyak beramal soleh. Maka kita yang saat ini berada dalam kesehatan, alhamdulillah diberikan kesempatan. Karena tidak banyak orang yang diberikan kesempatan tetapi tidak meluangkan. Ada yang sempat tapi tidak sehat, ada yang sehat tapi tidak menyempatkan. Nah, ini mah bertemu dua-duanya. Alhamdulillah sehat dan sempat. Maka alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita berkumpul di sini. Barangkali saya juga pertama kali Bu ya di sini, biasanya di Al-Ikhlas. Makanya ada beberapa wajah saya tidak asing. Biasa di sana. Alhamdulillah. Salawat dan salam tentunya tak lupa semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umat yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Beri kenalan heula maulid. Alhamdulillah Bu, kawit nanti abdi di Banten. Kami apal bahasa di Banten mah da kieu nya sok bebeledagan teh ada kasar, ada memang kumaha memang gitu. Biasa di Robi gitu, dan memang gitulah. Pamitina nada oge abdi mah siga nu marah, pangintennya suga nu kumaha gitu, padahal mah henteu da sakieu. Abdi kapungkur pernah pesantren alhamdulillah Bu di Rangkas, pami di Rangkas mah alhamdulillah henteu kirang 3 kilo teh eta teh aya pesantren gitu.
Dia pesantren kin ka langkungan lembur deui apa pesantren deui. Jadi seueur pesantren. Alhamdulillah abdi mah teu tebih pesantren. Janten timurang kalih oge tos pesantren usia 7 tahunan. Yosua 7 tahun tos pesantren. Dugi kadamal usia 17 18 tahun itu masih pesantren alhamdulillah. Ngawang kampung teh SMK da jurusan 5 jurusan TKI teknik komputer dan sekolah oge di IT, SD di IT, S2 di IT. Jantan memang perang IT tapi pondok. Alhamdulillah, syukurillah ningali ibu-ibu, ningali hadirin semua menimba ilmu yang sudah menyempatkan untuk menimba ilmu tidak banyak. Angger aya nu karaokean we angger. Alhamdulillah ibu katinggalin mah saleh ya sadaya. Pernah aya nu JJS teh jalan-jalan sore. Ibu mah henteu jalan-jalan ka masjid berarti JJM, jalan-jalan ka masjid. Alhamdulillah. Teras deh ibu-ibu mah ternyata di Bandung mah tos sepuh teh galeulis ya katinggalin apa. Dari Banten mah katinggali tos sepuh teh nini ieu mah katinggali. Tos nini tapi katinggalina siga nini. Alhamdulillah. Atas siap ya teh Bu? Atas siap. Katinggalin mah atas siap. Tema kita pada hari ini adalah tentang Al-Asr. Al-Asr itu disebutkan oleh para ulama tafsir itu fase Makkiyah. Jadi kalau dalam tafsir itu disebutkan ada Al-Quran yang diturunkan di Madinah, kemudian ada juga di Makkiyah, di Mekah. Kemudian disebut dengan nanti surat Makkiyah. Di surah Al-Asr ini pada prinsipnya ada 4 hal nanti yang akan kita kaji. Hal pertama adalah tentang waktu. Waktu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pertama kali Allah membuka ayat ini dengan wal 'asr. Waw di situ dalam ilmu nahwu disebutkan waw qasam. Pernah dengar Bu? Nembe ayat. Waw qasam. Apa itu waw qasam? Waw sumpah namanya. Dan beberapa ayat di Al-Quran dimulai dengan ini. Beberapa surah. Wadduha, wasyamsi, wadduhaha, wallayli idha yaghsha. Itu dimulai dengan waw. Dalam ilmu nahwu, waw itu ada 2. Secara sederhana saja ya. Waw artinya dan waw artinya sumpah. Waw ma'iyah namanya. Waw kepesertaan. Kami siga kieu abdi sareng ibu sasarengan ayeuna ngaos, nah itu wawuna wawudan. Tapi aya waw yang artinya sumpah. Waw qasam namanya dalam ilmu nahwu. Dan dalam ilmu nahwu kalau sudah ada waw qasam kesananya mesti majrur. Makanya tidak ada wal asru, tidak ada. Wal asro tidak ada. Mesti wal asri, wasyamsi. Itu harus kasroh. Kenapa Allah menyebutkan waw ini waw sumpah, kemudian selanjutnya disebut dengan al-asr, demi waktu. Kenapa? Karena Nabi pernah menyampaikan ada 2 hal yang sering manusia lupakan. Apa kata Nabi? Ni'matani, 2 nikmat, maghbunun fihi makasirun minanas. Ada 2 yang biasanya luput dari manusia, yang biasanya itu kita lupa lalai. Apa itu kata Nabi? As-sihatu, yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah wal faragh. Apa itu al faragh? Al faragh itu adalah waktu luang.
Cung ayeuna anu sata acan bobo, anu sata acan bulan scroll TikTok heula. Aya teh nu scroll TikTok heula. Aya. Sok mesem-mesem berarti anu mesem eta. Nu seri eta sering. Nya. Pak Ustad mah da apalan bae ade oge kitu. Nah, al-farog itu waktu luang. Pami bahasa orang ayeuna mah Bu, namina teh killing time. Wais, killing time. Non killing time itu Bu, mengisi waktu luang. Ya, mengisi waktu luang. Killing time. Ternyata Nabi 1400 tahun yang lalu, meskipun tidak pernah tahu akan adanya TikTok, akan adanya Instagram, akan adanya Facebook, akan adanya Topet, Bukalapak, naon deui tah, belibeli.com. Shopee, saya apalan Ustaz, da abi masak balanya. Dugi ka mana tadi teh? 1400 tahun yang lalu, Nabi memang tidak tahu, Bu. Tapi ternyata Nabi secara umum sudah menggambarkan banyaknya manusia yang akan melalaikan dua hal ini. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Abi ayeuna bade naros ka ibu, sadayana. Upami ibu kaleungitan artos 1 juta, lebar teu? Pasti lebar. Da pasti pami misalkan kaleungitan teh salat. Di salat teh diemut naon? Eta teh ka mana duit tadi? Perasaan teh disimpen na kantong tapi teuing ka mana? Buah pas tadi ka Alfa, buah pas ngajajakeun sakola, tadi ka mana? Ka mana? Ka mana? Ya, itu nya Bu. Dogikeun ka salat urang teh. Tapi bagaimana dengan waktu kita yang sudah hilang? Ayo. Perasaan nembe kamari urang teh sekolah amannya. Perasaan siga kerek kamari. Ayeuna teh sepuh gaduh incu 40. Sekolot teh ayeuna. Asa kerek kamari. Asa nembean urang teh nikah umpama ayeuna tos gaduh incu macam-macam. Ya, begitu ya Bu ya. Dan itu sudah diisyaratkan waktu yang tidak pernah kembali. Kenapa uang 1 juta itu luar biasa berlebar, tapi waktu 1 jam yang hilang tidak pernah kita sesali. Padahal waktu tidak akan pernah kembali, seperti mantan yang tidak akan pernah. Wah Baji, gaduh mantan tuh Baji. Gaduh mantan. Gitu. Begitu Bu, uang 1 juta kita cari itu Bu, di mana ada pasti dicari. Tapi waktu yang hilang 1 jam tidak pernah kita sesali. Dan kata Nabi ini bahaya. Kenapa bahaya? Sumpah ini menjelaskan orang yang seperti ini akan merugi. Makanya saya ingat, ini ada kitab namanya Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh seorang imam besar namanya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini Bu, berasal dari Damaskus. Usianya baru 43 tahun. Meninggalnya itu dalam usia 43 tahun. Dan beliau ditakdirkan tidak memiliki seorang istri dan anak. Full ilmunya, waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu dan menulis kitab. Tidak kurang dari 200 kitab beliau karang kitab. Dan salah satunya yang kita kaji sekarang. Luar biasa. Beliau itu terkenal tidur itu di atas meja sedang menulis begini Bu. Jadi tertidurnya itu sedang menulis kitab. Jadi diluruskan itu hanya pada saat sakit. Saking beliau tidak mau waktunya terbuang sia-sia. Berzikir terus kepada Allah, salah satunya adalah dengan menulis kitab. Dan terbukti Bu, ratusan tahun yang lalu kitab ini ditulis sampai dengan hari ini masih dikaji. Jadi peringatan bagi kita. Kalau seandainya kita meninggal esok lusa, apakah 1 tahun masih ada yang ingat?
Apakah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun masih ada yang ingat? Jangan-jangan anak juga sudah lupa. Ya, kenapa ulama sampai sebegitunya, sampai dengan hari ini kitabnya dikaji, ilmunya bermanfaat. Ada sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan kita juga begitu. Itu ya. Jadi kembali ke waktu tadi, bahwa waktu ini sangat penting, sangat-sangat penting, harus kita perhatikan. Dan saya pernah menulis, kalau di Al-Ikhlas pernah saya tulis secara garis besarnya, ternyata ibadah kita itu kalau dihitung secara full hanya 30 menit. Itu bisa fullnya cuma 30 sampai 60 menit. Hitung sekarang. Sholat kita wajib berapa? Berapa menit? 5 menit ya. 5 menit. Dapat orang ngamakmum deh, Bu. 5 menit lami ya. Kami imam nanti lami-lami teuing. Tong eta lah imam taraweh. Iya, imam panjang. Jadi kalau dihitung sekarang waktu 5 menit untuk ibadah sholat fardu kali 5 berapa jadinya? 25 ya. Osok zikir, tadarus dan lain sebagainya. Ternyata kalau dihitung rata-rata kita bisa fokus hanya 1 jam. Berapa waktu tidur kita? Ayo. Ternyata waktu tidur kita banyak. Bahkan cok dokter, dokter teh kemarin 8 jam. 8 jam teh kami orang gugah natambuh tilu kirang 8 seberapa? Sakitu saja. Tambuh 7 8 ya, tas bobonya punya. Sedangkan tambuh 7 8 teh nembe beres salat Isya. Aduh. Jangan scroll TikTok tadi itu. Bobo-bobo nanti tambuh 11. Ya. Jadi berapa banyak waktu kita yang terbuang untuk ibadah ternyata hanya 1 jam. Makanya ini kadang-kadang Bu, saya suka merenungkan begini dan sering saya sampaikan ya ke jamaah. Nabi Adam diturunkan ke bumi atas berapa kesalahan? Berapa ribu, berapa juta kesalahan? 1 saja. Nabi Adam diturunkan ke dunia hanya 1 kesalahan. Membangkangnya cuma 1, maksiatnya cuma 1, dan itu pun maksiat hanya memakan buah. Ya, hanya memakan buah. Pertanyaan untuk kita, berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu, berapa juta kesalahan dari sejak kita balik sampai dengan hari ini? Berapa? Terus kita berharap gitu mudah masuk surga gitu. Ayo, harus jadi renungan itu. Padahal Nabi Adam itu 1 saja. Dan iblis pun 1. Nih saya sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk selain malaikat, itu diciptakan 2 makhluk. Yang pertamanya 1 dulu, yaitu bangsa jin. Bangsa jin yang membangkang itu namanya iblis. Jadi iblis itu bagian dari bangsa jin. Jadi secara umum hanya ada 2, Bu. Bangsa jin dan manusia. Bangsa jin diwakili oleh iblis. Kenapa disebut iblis? Karena iblis ini adalah kelompok dari jin yang membangkang. Namanya jin. Karena nanti ada kelompok jin juga yang beriman. Diciptakan jin dari api. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah diciptakan Nabi Adam dari tanah, apa yang kenapa juga iblis dilaknat oleh Allah kemudian diturunkan juga ke dunia? Kenapa? Berapa kesalahannya? Cuman 1. Dua-duanya cuman 1 kesalahan. Yang 1 melanggar perintah Allah karena memang larangannya dihajar, ya, yaitu memakan buah. Yang kedua, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah menjelaskan bahwa iblis ini membangkang karena takabur. Jadi 1 takabur, 1 membangkang karena memakan buah. Jadi baik iblis maupun Adam alaihissalam itu dua-duanya ternyata hanya punya 1 kesalahan kemudian diturunkan ke surga. Kita berapa kesalahan? Banyak, Bu. Sudah mah kita banyak kesalahan, banyak juga waktu luang yang terbuang.
Jadi kadang suka bingung kita mah, ini kita lebih tepatnya bisa masuk ke mana? Kemana itu tempat kurang? Memang nanti di akhirat itu ada 3 tempat. Jangan disangka cuma surga dan neraka, ada 3 tempat. Apa satunya? Surga, neraka, satu lagi apa? Ada yang tahu? Peme aya nu apal itu, leres ngajawabna kenging teh kotak ya. Aya nu apal Ibu saha? Lah leres. Ibu teh kotak. Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Ada kan di surah kan? Surah Al-A'raf. Al-A'raf itu kata Allah dikatakan dalam Al-Quran bainahuma, di antara keduanya. Ketika amal soleh dan amal salah itu seimbang. Kan jagama ditimbang di Yaumul Mizan. Nurudin, berapa amalan kamu, berapa maksiat kamu? Ditimbang kata Bu. Pas begitu timbang, khawatir bisa nabi kamana. Ternyata seri gitu. Antara keimanan, antara kemaksiatan seimbang. Amal soleh serang amal salahnya seimbang. Maka kata Allah, ya sudah kalau begitu, kamu di sini dulu nih. Ada namanya di Al-A'raf. Kenapa disebut Al-A'raf? Al-A'raf itu adalah tempat tertinggi. Dia ini bisa melihat ke neraka, juga bisa melihat ke surga. Ini orang nih diberikan kelebihannya begitu nanti di Al-A'raf. Cuma nanti menunggu keputusan. Kemana ini? Dan salah satu nanti yang memberatkan dia adalah apakah banyakkah orang yang dia bantu? Apakah banyakkah amalan-amalan jariah dia? Nanti banyak orang bersaksi, oh ini si fulan ini pernah mengajarkan ke kami tentang ini. Kemudian pernah bersedekah ini. Nanti dikumpulkan itu, Bu. Dan salah satunya nanti untuk memberatkan adalah syafaat dari Nabi yang disebut dengan syafaatul uzma. Pernah saya sampaikan begini, Bu. Apa itu syafaat? Syafaat itu paling sederhana ku abdi teh disebutkan siga orang gaduh acuk seueur tambalan. Tah syafaat itu tambalan, Bu. Apa ibadah kita yang kurang ditambahkan ke situ sehingga jadi banyak. Tadinya yang bolong-bolong menjadi tidak bolong. Itu namanya syafaat. Makanya kenapa Allah menyebutkan sholat itu harus didirikan karena menjadi dasar dari semua ibadah. Jadi sholat itu bajunya. Sholat itu bajunya. Ibadah-ibadah yang lain nanti bisa menambal ke sana. Sehingga baju itu bisa bagus, sempurna. Tapi kalau ada maksiat, bolong satu. Ada maksiat lagi, bolong lagi, bolong lagi. Semakin banyak kita bermaksiat, bolongnya makin banyak. Begitu, Bu. Kahartos teh si gunung ngahulang ge. Kahartos. Insyaallah. Jadi begitu, ada namanya tempat Al-A'raf. Dan yang mengkhawatirkan apa, Bu? Ketika sudah melihat kenikmatan surga, ternyata ke neraka. Itu paling menyakitkan. Sakitnya itu di mana? Di sini. Sakit. Sudah melihat kenikmatan surga, tiba-tiba ke neraka. Sakit itu. Lebih sakit lah di candu. Lebih sakit, cenah gitu. Cenah. Itu luar biasa. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang abu-abu gitu. Itu kan abu-abu, ke neraka berarti hitam, ke surga putih. Nah, ini abu-abu di tengah. Di tengah. Jadi jangan menjadi orang yang di tengah. Apalagi menjadi orang ketiga. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang surah Al-Asr ini? Dalam Riyadhus Shalihin itu disebutkan pertama kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 133. Barangkali Ibu sering mendengar nih. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Terus wajannatin arduha wal ardu uiddat lil. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pami ayah, ibu-ibu katinggal ya eta make terus pakai kerudung itu bade ka mana? Geuwah urang teh ngangge kerudung deui. Ternyata bade ka alfa, kira teh bade ka pengaos. Geuwah urang teh karena kebaikan. Katingali. Ka mana ya? Ka mana? Pami memang eta kebaikan iringan. Iringan.
Wasari'u ila maghfirah. Dan Allah menyuruh kita untuk bersegera dalam kebaikan. Kenapa diminta bersegera? Kenapa? Sering tebuk kieu urang bade melaksanakan kebaikan umpan naon gitu. Katunda dugikeun ka henteu ayeuna. Dugikeun ka ayeuna henteu. Misalkan aya anu teu damang. Aya anu teu damang ka rumah sakit umpama. Teras ditunda deui dugikeun ka pupusna umpama. Aduh, kaduhung teuing kamari teu ngalongong. Itu pernah tuh. Dan itu juga nanti yang dirasakan kita pada saat meninggal. Allah kan menyebutkan sebelum al-asr ini apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Silahkan kalian bermegah-megahan di dunia. Rumah bagus, harta banyak. Silahkan. Tapi ingat, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalian tidak sadar, tiba-tiba sadarnya itu pada saat sudah berada dalam kubur. Oh, geningan iya nu disebut kubur teh. Poek teu aya sasaha, aya munkar wa nakir. Baru sadar itu. Makanya setelah al-hakumut susunannya al-asr ini yang sedang kita bahas. Karena masalah waktu. Kemudian setelah al-asr apa? Surah apa? Al-Humazah. Apa kata Allah? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'adada. Celakalah bagi orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Cuan. Yang menghitung harta, ngumpulkan, hitung lagi, kemudian kumpulkan lagi dan seterusnya. Hidupnya begitu terus menerus. Kemudian lupa akan ibadah, lupa ngaos, lupa ibadah-ibadah yang lain. Begitu. Tah dugikeun ka dieu tengah ulang aya pertarosan teh sateuacan dilajenkeun ku abdi. Aya teh. Pami henteu alhamdulillah berarti ngantos sadaya. Aya acan berarti. Acan. Baik, kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam hadis sahih begini, Bu. Riwayatnya dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Anna Rasulullah SAW qala badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail al-mudlimi yusbihur rujul mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Kata Nabi, segeralah mengerjakan amal soleh sebelum datang fitnah laksana malam yang gelap gulita. Apa itu fitnah? Fitnah itu bukan berita bohong maknanya, tetapi apa? Fitnah itu ujian. Ujian. Bade urang netepan, keh heula aya sinetron resep. Cinta Yasmin. Naon? Apalan pausan ada sok ngiringan ningali ngarencangan murang kali. Oh. Terus misalkan aya di naon Bu? Pasti aya begitu. Aya bener halangan itu, pasti aya. Maka kata Nabi segerakan kebaikan itu, segerakan. Kemudian Nabi melanjutkan, di pagi hari seseorang masih beriman, tetapi pada petang harinya dia sudah menjadi kafir. Perubahan itu cepat, Ibu. Sekarang kita sempat, belum tentu 1 jam kemudian. Belum tentu. Sekarang kita sehat, buah 1 jam kemudian kaserang rematik, kaserang stroke, punten. Siapa yang tahu? Maka segerakan. Kalau belum sholat, segerakan sholat. Kalau belum tadarus, segerakan tadarus. Kalau belum yang lain, ibadah yang lain, segerakan. Segerakan pokoknya. Kemudian kata Nabi, atau pada sore hari dia masih beriman, tetapi kemudian pada pagi harinya dia sudah kafir. Perubahan itu sangat cepat dan kita tidak pernah tahu masa depan. Maka segera mungkin untuk melaksanakan kebaikan. Apa kata Allah? Apa kata Nabi berikutnya? Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan duniawi. Apa maknanya, Bu?
begitu banyak orang yang menukar agamanya dengan kesenangan duniawi. Lupa sholat, lupa yang lain ibadah, ayo mengejar dunia. Maka itu yang kemudian Nabi sampaikan, jangan sampai kalian seperti itu. Yang menarik kemudian ada di hadis nomor 91. Nabi mengatakan begini, hadisnya juga sama dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini, Bu, sedikit saya sampaikan, nama aslinya bukan Abu Hurairah, itu tuh sebetulnya julukan. Nama aslinya adalah, ada yang tahu? Abdullah bin Sakhar. Namanya Abdullah bin Sakhar. Cuman karena beliau ini senang kucing. Satu ketika pada saat sedang bersama Nabi, ada tersembul, ini jubahnya ada tersembul. Hirup, tak 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 gitu. Ternyata pas begitu keluar ucing. Maka sejak saat itu disebut dengan Abu Hurairah, penyayang kucing. Itu maksudnya. Penyayang kucing. Ayah itu sendiri penyayang kucing. ayah numiara kucing, ayah Ustaz kucing garong. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan begini, qala ja'a rajulun ilan nabi. Ada seseorang laki-laki bertanya, datang kepada Nabi. Faqala, ya Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ayu sadaqah azamu ajran. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Ini satu orang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi bertanya, kalau saya sedekah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kemudian Nabi menjawab, qala anta saddaqa wa anta sahihun takhshal faqra. Yang pertama Nabi menyebutkan, sedekah yang paling besar pahalanya adalah pada saat engkau bersedekah di saat kamu sehat. Pada saat sehat tuh, pahalanya besar sekali. Kenapa? Kalau ada orang yang sudah sakit kemudian bersedekah, itu mah biasa. Dan sudah sakit ingatnya ke mati. Bisi gitu. Jadi kata Nabi, pahalanya besar kalau pada saat sehat dia bersedekah. Satu, catatan tuh. Sehat bersedekah. Kedua, kata Nabi, wa ta'mulul ghani, wa ta'mulul ghina. Wa ta'mulul ghina. Yang kedua adalah pada saat dia sangat menginginkan harta. Saya lanjut dulu. Kemudian wala tuhmil hatta idza balaghatil hulqum. Kemudian kata Nabi, dan pada saat ingin menjadi orang kaya, kahartos itu bahasa Nabi, Bu. Dan ini hadis sahih. Orang yang sehat, satu. Kemudian yang kedua, dia juga menginginkan harta. Yang ketiga, berangan-angan menjadi orang kaya. Justru diperintahkan untuk bersedekah. Kenapa? Kenapa, Bu? Karena ujian terbesar sedekah pada saat kita sedang tidak punya uang. Begitu. Kalau punya uang bersedekah ya biasa, misalnya sudah punya uang. Makanya sedekahnya orang kaya 1 juta dengan orang yang pas-pasan 1 juta, pahalanya beda atau sama? Beda, karena keikhlasannya berbeda, tingkat keriduannya berbeda. Mungkin bagi orang yang pas-pasan 1 juta itu untuk 2 bulan, untuk hidup 2 bulan. Bahkan bisa jadi untuk 6 bulan, bisa jadi. Tapi untuk orang kaya 1 juta itu untuk sekali makan. Beda kan? Beda levelnya. Betul kata Nabi. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah pada saat kita sehat, pada saat kemudian kita menginginkan harta itu juga, dan menginginkan kekayaan. Disitulah letak pahalanya besar sekali. Begitu, Bu ya. Itu yang menarik dari hadis Nabi, ternyata justru kita diperintahkan berbuat baik pada saat kita seperti tidak punya kesempatan berbuat baik. Siga nama, waktu semate sempit, siga nama gitu. Biasanya ada penolakan gitu kan. Nah justru pada saat itu pahalanya besar gitu. Orang pada netep pantai misalkan Allahu Akbar, atakan abotnya boy. Asa gitu. Kedah dipaksakeun pisan kan salat di awal waktu teh. Maka justru di titik itulah pahalanya besar sekali. Begitu ya. Ada yang udah sampaikan sampai sini? Ada?
Alhamdulillah. Dua kali. Alhamdulillah. Ngartos mah abi mah teu panasaran. Ieu mah bilih ngahulang tapi teu ngartos itu. Anu dipenggar kumaha aman atuh teh? Aman. Mangga, Bu. Pertanyaannya saya, Bu. Ustaz, kita kan dalam kondisi malas. Kalau kondisi malas dipaksakan pahalanya besar. Tapi saya sudah berusaha untuk tidak malas sampai kemudian untuk melaksanakan ibadah menjadi ringan. Luar biasa, ini pertanyaan bagus. Ternyata ulama menjelaskan ada tingkatan keimanan berikutnya. Apa itu? Ikhlasnya. Ikhlasnya. Ini kita sekarang sudah tidak merasa berat sholat. Bagi orang lain, Bu, ada sholat itu berat sekali. Untuk bersujud itu berat, Bu. Untuk wudhu itu, malas pisan. Kaca itu malas pisan, Bu. Ada kan? Banyak. Banyak, Bu. Ini tingkatan keimanan. Bagi orang yang malas, pahala besarnya adalah memaksakan diri untuk sholat. Paksa itu pahalanya besar. Bagaimana kalau orang yang sudah terbiasa? Apa yang harus dipaksakan? Keikhlasan. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Apakah kalian sholat itu dalam kondisi ikhlas nggak kepadaku? Ikhlas nggak kamu? Jangan-jangan kita ini sudah karena rutinitas saja, sehingga sekolah murah kali, terus malas gitu. Karena rutinitas dijalankan saja, hanya karena rutinitas, bukan lagi sudah karena keimanan dan ingin pahala besar. Jangan-jangan begitu. Maka berarti keimanan berikutnya yang harus kita perhatikan adalah ikhlas nggak kita dalam beribadah. Bahkan ini disebutkan dalam kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan Pak Ketua DKM dengan bapak-bapak, yaitu kitab Al-Hikam kajiannya insya Allah nanti setiap malam Selasa kalau jadi. Upami janten itu. Al-Hikam itu di Al-Hikam dijelaskan, Bu. Pada saat kita beribadah itu ada tingkatannya, Bu, ibadah itu. Keimanan itu ada tingkatan, keikhlasan itu juga ada tingkatan. Apakah kita beribadah itu karena surga dan neraka? Apakah karena kita ingin imbalan? Atau karena ikhlas kepada Allah saja kita beribadah? Bagaimana Ustaz kalau saya ibadah nih karena ingin ke surga? Apakah boleh? Boleh, tapi itu bukan tingkatan iman tertinggi. Seperti anak kecil yang kalau disuruh oleh kita, ya buruhna, gitunya, mau melaksanakan tapi kedaya upahna. Kalau kita mengharap surga, kata ulama, ini yang menjelaskan siapa? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang kemudian ada pensyarah kitabnya, diterjemahkan, diperjelas lagi dalam kitab Ta'ziyatun Nafs namanya. Ini kitabnya lumayan tebal, insya Allah nanti lain kesempatan kita akan kaji juga kalau ibu-ibu berkenan. Ta'ziyatun Nafs. Disebutkan di situ ada 3 tingkatan. Iman yang pertama adalah iman yang mengharapkan pahala. Pahala, oh saya ini karena ada pahala laksanakan. Oh ini karena ada pahala. Apakah masalah? Tidak ada masalah. Tapi imannya paling rendah itu. Jadi mengharapkan pahala itu keimanan yang paling rendah. Boleh saja, nggak ada masalah. Yang kedua adalah imannya orang yang mengharapkan adanya surga dan neraka itu. Karena adanya surga dan takut ke neraka. Apakah boleh? Boleh saja, tidak ada masalah juga. Kita ingin ke surga, memang Allah memerintahkan kita harus ke surga. Begitu. Tapi ada tingkatan yang ketiga. Yang kemudian ini dijelaskan dalam hadis sahih. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau yang sudah dijamin masuk surga harus sampai bengkak kakimu sholat malam? Kenapa? Nabi cuma menjelaskan boleh, apakah tidak boleh? Saya menjadi orang yang paling bersyukur. Syukur itu sudah tidak ada pahala dalam benak Nabi, kemudian surga dan neraka juga sudah hilang dalam benak Nabi. Yang ada hanyalah menyembah Allah saja dengan sepenuh hati. Itu penting sekali ikhlas. Jadi pertanyaan ibu tadi harus naik ke satu tingkatan lagi. Kalau sudah terbiasa, alhamdulillah, naik tingkatan menjadi ikhlaskanlah diri kita dalam setiap beribadah. Niat karena Allah, tidak ada yang lain. Kenapa ini penting, Bu?
kalau ibu datang ke majelis taklim ini tidak karena Allah, nanti pas saya acukna. Ya, itu pasti ada satu masalah di situ. Makanya tingkatan keimanan berikutnya harus betul-betul karena Allah. Dari teh ke pengawasan teh kedah saya. Alhamdulillah. Pami gaduh, anggo. Bagaimana kalau tidak? Dalam Al-Hikam itu dijelaskan, Bu, tidak jadinya ibadah karena sesuatu itu ciri dari tidak ikhlas. Abi mah teu gaduh ajukna, teu gaduh seragama teh kumaha? Aya anu kitu. Kalau seandainya seperti itu, kalau melaksanakan pengawasan itu justru riya masuknya, Bu. Percaya nggak itu, Bu? Kita melaksanakan ibadah dan tidak melaksanakan ibadah karena sesuatu itu masuk ke dalam kategori riya. Maka ikhlaskan saja hati ini, ya Allah, karenamu saya melaksanakan ini. Tidak ada yang lain sudah. Begitu. Ya, jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu. Kalau sudah terbiasa, alhamdulillah. Masalahnya nanti dari keikhlasan. Keikhlasan yang harus betul-betul kita jaga. Harus ikhlas karena Allah. Begitu. Ada yang lain? Mangga, Ibu? Alat bantu. Oh, turun naiknya keimanan saya. Nabi pernah menyampaikan bahwa keimanan itu naik tuh turun. Apa ciri pada saat kita iman turun? Imam Al-Ghazali menjelaskan ini secara rinci dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kurang lebih begini, saya ringkas saja. Hati itu seperti kaca. Seperti kaca. Lama-kelamaan kaca ini kalau tidak dibersihkan pasti berdebu. Semakin banyak debu, maka kecerahannya, kemudian transparansinya. Kalau ini kan sedikit debu kita bisa melihat keluar ya. Bagaimana kalau nodanya itu hitam? Hitam nodanya, menempel ke kaca itu, lama-kelamaan akan hilang cahayanya. Dan pada cahaya itu, kata Imam Al-Ghazali, ya sudah, berarti tidak ada hidayah. Kalau dalam hati, masalah qalbu, ciri dari iman yang turun itu adalah kita malas dalam beribadah. Sok, raoskeun we itu. Kalau kita sedang malas dalam beribadah, badai tadarus rada hoream. Badai pengawasan hoream serba hoream sadayana. Itu tanda berarti kita sedang menurun imannya. Ciri itu. Berarti apa kata Imam Al-Ghazali? Banyak dalam hati kita itu kotoran. Karena kata Imam Al-Ghazali, satu titik dosa itu menempel ke hati seperti di kaca itu menempel satu debu hitam. Satu titik hitam nempel, itu maksiat begitu. Satu lagi nanti nempel lagi sampai kaca itu tidak lagi terlihat. Di titik itulah kemudian kita itu berat dalam beribadah. Berat itu. Apa solusi dari para ulama untuk masalah ini? Yang pertama adalah paksakan. Allahumma paksakan. Kayak tadi saya bilang, memaksakan ibadah pada saat kondisi malas pahalanya besar. Paksakan saja. Paksakan. Yang kedua, pada saat dalam kondisi malas harus punya teman yang soleh tahyita. Sehingga orang ayeuna gaduh rencang teh ngajak nate ke pengawasan gitu. Alhamdulillah. Itu salah satu dari cara kita untuk meningkatkan keimanan. Yang ketiga, sering-seringlah pengawasan, kajian terutama. Bukan pengawasan biasa ya. Pengawasan ini alhamdulillah misalnya sering tadarus, alhamdulillah. Tapi pengawasan yang menumbuhkan keimanan. Kajian itu mesti ada 3 pengaruhnya, Bu. Ini harus dicatat oleh ibu-ibu ya. Kalau kajian, ibu mengikuti kajian di mana saja? Di mana saja. Harus ada 3 nih poin. Pertama adalah kajian itu harus menumbuhkan keimanan. Itu dulu tuh. Ibu keluar kajian, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya akhlaknya buruk menjadi menjadi baik. Nah, ibu mah yang tambah buruk. Harus lebih baik. Yang kedua apa? Kajian itu harus meningkatkan keilmuan atau wawasan. Mesti itu. Mesti. Jadi kalau kajian ibu perasaan itu orang sakieu-kieu wae pengetahuan berarti bukan kajian itu.
Nonton TV. Yang ketiga, yang terakhir adalah kalau ibu betul-betul ikut kajian, kajiannya itu harus merubah akhlak. Mesti itu. Mesti itu. Karena indikator dari keberhasilan kajian demi kajian kita yang diikuti mesti menumbuhkan akhlakul karimah. Itu. Jadi harus punya teman, dipaksakan, kemudian sering ikut kajian pada saat kondisi keimanan kita menurun. Apa tadi indikasi keimanan menurun? Malas beribadah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat malas beribadah. Itu barangkali sudah 5:30. Betul ya, Bu? Yang bisa disampaikan barangkali itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, Ibu Bapak sekalian. Kalau nanti ada pertanyaan lanjutan yang barangkali tidak bisa disampaikan di forum, dipersilahkan nanti disampaikan di belakang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.